Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya pada program penelitian dosen pemula dengan judul Strategi Peningkatan Hasil Penjualan Bubuk Kopi Robusta Original pada Rumah Kopi Lara Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Baik, langsung saja di latar belakang. Saya mengambil judul ini dengan alasan pertama bahwa potensi green bean kopi di lingkungan Gombeng Sari sangat-sangat memadai, yaitu sekitar 1.500 kuintal per tahun. Namun, produksi bubuk kopi di industri kecil menengah Rumah Kopi Lara Gombeng Sari masih fluktuatif pada kisaran 50-60 piece per bulan. Satu piece-nya sekitar 250 gram, jadi kalau kita kalkulasi dalam satu tahun masih sekitar 150.000 gram atau tidak lebih dari 10% dari potensi green bean kopi tadi. Oleh karena itu kami berpikir untuk menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah penjualan bubuk kopi dari industri kecil menengah Rumah Kopi Lara Gombeng Sari. Nah, dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh dalam meningkatkan hasil penjualan bubuk kopi tadi. Yang kedua, bagaimana prioritas strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil penjualan bubuk kopi Robusta original pada Rumah Kopi Lara Gombeng Sari. Lanjut, metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama adalah menganalisa faktor internal dan eksternal dari Rumah Kopi Lara Gombeng Sari dengan matriks IFAS dan EFAS. Di situ kita akan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, hasilnya akan diarahkan ke matriks IE untuk melihat posisi perusahaan, kemudian dibawa ke matriks SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi. Nah, kemudian dari alternatif strategi tersebut, kita analisis dengan matriks KSPM untuk menemukan satu strategi prioritas yang bisa diterapkan atau yang paling tepat diterapkan oleh Rumah Kopi Lara Gombeng Sari Lego, Kecamatan Kalipuro tersebut. Lanjut. Nah, hasil dari penelitian ini yang pertama adalah ada pada faktor strategi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dari sisi kekuatan, ternyata ada penerapan dukungan pemerintah Banyuwangi. Jadi, mereka sudah banyak menerapkan atau menerima bantuan dan dukungan dari pemerintah, sehingga itu menjadi kekuatan utama. Sementara kelemahan adalah pemasaran produk yang belum optimal. Lanjut, dari strategi eksternal, nilai yang paling tinggi pada peluang adalah jaringan atau relasi pasar. Jadi ada banyak peluang jaringan atau relasi pasar baru. Kemudian di sisi ancaman, serangan hama dan penyakit, atau mereka masih dari sisi produksi masih sering menerima serangan hama dan penyakit. Nah, untuk hasil simpulan dari SWOT dan KSPM, ditemukan 11 alternatif strategi. 5 diantaranya yang tertinggi saya cantumkan di slide ini, yaitu satu, memanfaatkan objek kunjungan wisata untuk menambah jaringan atau relasi pasar. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan akademisi untuk melakukan diversifikasi produk. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi geografis dan menjalin kerjasama dengan petani kopi, robusta, serta pemerintah daerah. Yang keempat, mengoptimalkan pemasaran produk dengan mengikuti event Banyuwangi Festival. Yang kelima, mengoptimalkan pemasaran produk dan memperbaiki manajemen keuangan. Nah, dari alternatif strategi tersebut, dengan analisa KSPM didapatkan bahwa strategi yang paling tepat untuk digunakan atau yang paling efektif untuk digunakan atau yang paling bisa segera diterapkan yaitu yang pertama, yaitu memanfaatkan objek kunjungan wisata untuk menambah jaringan atau relasi pasar. Jadi Rumah Kopi Lara Gombeng Sari bisa memanfaatkan objek-objek kunjungan wisata di sekitarnya atau bahkan bisa menjadi objek tersebut sendiri. Nah, kalau kita melihat dari nilai bahwa strategi kedua adalah
mengoptimalkan pemasaran produk dengan mengikuti event Banyuwangi Festival untuk menambah jaringan dan relasi pasar. Jadi bisa disimpulkan bahwa permasalahan utama atau kendala utama ada pada jaringan dan relasi pasar. Nah, semoga hasil ini bisa segera diterapkan oleh Rumah Kopi Lara Gombeng dan harapan kami hasil ini bisa memberikan perubahan pada jumlah penjualan kopi bubuk Robusta di Rumah Kopi Lara Gombeng Sari. Untuk capaian hasil penelitian ini kami jurnalkan di JEPA atau Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Alhamdulillah sudah diterima dan akan diterbitkan pada April 2021. Selanjutnya di sebelah kanan ada salah satu foto dokumentasi kegiatan fokus group discussion yang kami laksanakan di lokasi. Di sana ada Pak Haryono sebagai narasumber, kemudian dan sekaligus juga pemilik, kemudian ada dari akademisi Pak Kurniawan Muhammad. Baik, saya kira itu yang bisa kami laporkan. Semoga kembali lagi apa yang kami kerjakan ini bisa bermanfaat dan semoga pelaporan kami bisa diterima dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.